Shalom. Wow, semua bersuka cita, amin. Semua punya hati yang gembira. Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, gitu ya. Jadi kalau hari ini mungkin lagi musim batuk, musim pilek, yang penting hatinya, Bapak Ibu, amin. Kalau obat nggak bisa menyembuhkan, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan, gitu ya. Dan hari ini khotbah saya itu judulnya kelegaan. Coba tangan kita taruh di dada kita dulu deh. Saya lega gitu. Saya lega. Masalah saya lega, masalah saya lega, sakit saya lega. Amin. 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 Kita lega bukan karena kekuatan kita. Kita lega karena kekuatan Tuhan. Tadi pas di perjalanan saya teringat tentang kisah tentang Paulus dan Silas, saudara. Mereka itu di penjara, benar ya? Mereka itu di penjara, dipasung, dicambuk, dipukulin gitu ya, sampai berdarah-darah gitu ya. Tetapi yang paling gak enaknya, saya ketemukan bahwa mereka masuk ke dalam penjara bukan karena kesalahan mereka, saudara. Seringkali kita dalam hidup ini sama seperti kisah Paulus dan Silas ini. Kan bukan salah saya, Pak, gitu ya. Kan bukan salah saya, salah dia, gitu ya. Malah kita nyari kambing hitam, tunjuk-tunjukin orang, kamu sih salah ini, kamu sih salah itu. Tetapi Paulus dan Silas tidak melakukan itu semua, Bapak Ibu. Tetapi karena mereka masuk ke dalam penjara karena memberitakan Injil Tuhan, karena memberitakan firman Tuhan, dan dituduh di tempat itu membuat kekacauan di sana. Makanya mereka di penjara, dipasung, dicambuk gitu ya. Nah, sebagai manusia biasa, mereka pun sebenarnya bisa memilih untuk mengasihani diri sendiri. Ya udahlah, gue emang kayak gini gitu ya. Ya udahlah, orang-orang emang nyalain aku gitu ya. Ya udahlah, orang emang salahin gue. Tapi saya percaya sebagai manusia biasa, Paulus dan Silas pun ada dalam hati kecilnya seperti ini. Tetapi apa yang keluar, ini yang powerful banget Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut lidahnya itu adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu powerful banget. Mereka nggak melakukan itu semua, tetapi mereka lebih memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terus tiba-tiba apa yang terjadi, Bapak Ibu? Gempa bumi yang hebat sehingga pintu-pintu penjara terbuka, gitu ya. Jadi kalau hari ini mungkin masalah kita kayak masih tertutup, jalan kita masih kayak tertutup, gitu ya. Doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita masih seperti tertutup. Yang harus kita lakukan adalah tetap memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia sanggup untuk membuka pintu kita. Amin. Dia sanggup untuk membuka setiap yang tertutup. Mungkin manusia mencoba untuk menggagalkan kita, tetapi saya percaya kuasa Tuhan lebih berkuasa melebihi kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Sehingga gempa bumi yang hebat, saudara. Pintu-pintu terbuka, pintu-pintu penjara terbuka, belenggu semua orang terlepas. Sampai dikatakan kepala penjara ketakutan kalau mereka lepas semua. Takut disalahin gitu ya. Ya kenapa mereka lepas nih? Ini kan tahanan yang paling bahaya, Paulus dan Silas. Kalau mereka bebas, Injil bisa diberitakan lagi gitu ya. Sampai ketakutan gitu. Karirnya berhenti sebagai kepala penjara pada saat itu kalau mereka ketahuan gitu ya. Tapi buat saya ini respon hati kelegaan, saudara. Buat saya ini respon hati. Kelegaan datang bukan karena nggak adanya masalah. Bahkan mungkin berat, sesuatu yang tidak bisa kita hadapi pakai kekuatan kita sendiri. Kita udah coba nih Pak Bu, mencoba untuk berbagai cara untuk melepaskan setiap masalah kita, tapi nggak selesai-selesai, nggak kejadian-kejadian gitu ya. Nah, kita perlu yang namanya kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan datang dari mana? Kekuatan Tuhan datang ketika mulut lidah kita menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Menyembah dan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami hari ini. Apa yang kita alami hari ini, saya mau kita semua merasa bahwa kita itu baik-baik aja, gitu ya. Kita itu baik-baik aja. Ibadah itu harus merasa baik, jangan sampai kita merasa buruk, gitu ya. Bahkan kita datang ibadah ke tempat ini karena kita rindu sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, bukan karena yang lainnya, bukan
di waktu merasa nggak baik, baru kita datang gitu. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Amin. Jadi gempa bumi pada saat itu saya percaya ada kekuatan di balik penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya supaya banyak orang melihat Yesus melalui kehidupan kita. Ini berita Injil yang sesungguhnya, supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus melalui kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya Pak, saya kan udah tua gitu ya, umur saya tinggal berapa? Nggak ada, saudara. Kemarin kita di Komsel, Bapak Gembala sudah menjelaskan bahwa Abraham itu penuntun 90 tahun ya, gitu ya. Sarah 100 tahun. Berarti nggak ada kata yang terlambat. Jadi kalau di hari ini kita masih ada, saudara, berarti masih ada agenda Tuhan untuk kehidupan kita. Jauh lebih baik melebihi apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan, saudara. Amin. Kita buka Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saya cari lagi dalam Alkitab versi lamanya di AFL, dikatakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung beban berat, maka aku akan memberikan perhentian kepadamu. Amin. Di mana tempat perhentian kita? Di dalam hadirat Tuhan. Di mana tempat perhentian kita? Ketika kita menaruh semua pikiran kita di dalam pikirannya Tuhan. Ini merupakan undangan atau ajakan Tuhan Yesus kepada setiap kita semua hari ini yang merasa lelah secara rohani, emosional gitu ya, dan atau jasmani, bahwa di dalam Yesus ada kelegaan dan damai sejati untuk kita semua. Di dalam yang lain itu nggak ada damai yang sejati, gitu ya. Tetapi ketika kita mau datang kepada Yesus, Dia adalah damai sejahtera. Dia adalah damai yang sejati. Makanya waktu murid-murid ketakutan di kapal laut ada badai, diketemukan Yesus sedang tertidur. Karena apa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh badai. Dia tidak dipengaruhi dengan apa yang dia alami. Dia tidak dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena dia adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus mendekati sumbernya melebihi apapun juga, saudara. Amin. Kita harus cari sebabnya, bukan akibatnya, gitu loh. Kemarin saya di Komsel berkata bahwa carilah dahulu dan kebenarannya, kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kadang-kadang kita suka mencari yang ditambahkannya dulu dibandingkan kita suka mencari sumbernya. Tetapi saya mau mengajak kita semua di minggu ini, saudara, kita mau kejar Tuhannya. Kita mau kejar sumbernya. Kita mau kejar sumur yang selalu mengeluarkan mata air itu untuk kehidupan kita semua, gitu ya. Dalam hidup ini kita semua bisa menjadi lelah secara rohani. Saya bilang tadi, emosional atau jasmani. Bisa karena padatnya pekerjaan kita setiap hari, usaha yang lagi sepi, gitu ya. Bahkan dalam hidup ini kadang-kadang kita nggak tahu lagi harus bagaimana lagi untuk mengambil sebuah keputusan ke depan. Sering nggak kita seperti itu? Kita nggak tahu lagi, saya nggak tahu lagi Pak, saya harus ngapain. Kadang-kadang saya konseling gitu ya. Paling banyak orang berkata bahwa saya nggak tahu lagi harus ngapain ke depan, gitu ya. Saya nggak tahu lagi harus ngapain ke depan. Saya cuma berpikir gini, kamu aja nggak tahu apalagi saya, gitu ya. Saya kan cuma manusia. Tetapi gini loh Bapak Ibu, ketika ada orang yang datang kepada saya akan menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena saya akan bawa dia ke Tuhan, bukan saya bawa untuk ketemu saya. Dia harus ketemu Tuhan. Karena jalannya ada di dalam Tuhan, gitu ya. Karena rancangannya ada di dalam Tuhan, gitu ya. Jadi kalau hari ini kita mengalami yang namanya lelah, baik itu rohani, jasmani, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku.
Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita, melebihi apa yang dunia ini bisa berikan, orang tua kita bisa berikan, gitu ya. Semua bisa berikan. Hanya Tuhan Yesus, Sang sumber damai sejahtera yang sejati, saudara. Amin. Jadi sekali lagi, di manakah tempat perhentian itu, saudara? Kita bisa menemukan perhentian atau kelegaan hanya ketika kita mau datang kepada Dia, gitu ya. Jangan kita datang kepada Dia kalau kalian maunya doang, gitu ya. Saya pun dulu seperti itu. Kalau saya lagi kurang, kalau saya lagi nggak ada apa-apa, saya baru datang sama Tuhan, gitu ya. Tetapi saya belajar, apapun keadaannya, baik buruk, baik-baik, gitu ya, ataupun baik, saya mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Dia ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada jalan, ada rancangan yang sempurna, ada sesuatu yang tidak terduga, dan saya percaya Tuhan itu hari-hari ini sedang membuat jalan yang baru untuk kehidupan kita semua, supaya kita bisa terus berjalan melewati setiap lembah yang kelam, saudara. Amin. Nah, ayat yang lainnya berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes ayat yang kelima di versi bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan, akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus sudah memberikan rumusnya buat kita semua siang hari ini. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kalau kamu mau mendapatkan hikmat yang banyak, kalau kamu mau diperkaya dengan pikirannya Tuhan, dikatakan marilah bersatu dengan aku, berjalan sama aku. Maka aku akan memberitahukan setiap hari untuk apa yang harus kamu lakukan di hari ini, bahkan di hari-hari yang ke depan. Amin. Jadi santai aja Bapak Ibu. Kita nggak usah perlu berpikir setahun lagi saya gimana ya, 10 tahun lagi saya gimana ya. Itu yang membuat kita stres, itu yang membuat kita depresi. Tetapi yang Tuhan mau, Dia mau berjalan sama kita setiap hari. Dia mau nunjukin bahwa hari ini tuh caranya gini loh, Rama. Besok caranya beda lagi, karena kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya ada cara yang baru. Dan saya mau bilang sama saudara, Tuhan nggak pernah sama caranya untuk menolong kita. Setiap hari Dia punya cara yang baru untuk menolong kita semua, saudara. Sampai keajaiban itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita mau berbuah banyak hari ini, nggak ada jalan lain selain kita bersatu dengan Tuhan setiap hari. Karena dipastikan tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka selalu ada hikmat yang baru setiap hari, pewayuan-pewayuan yang lebih dalam lagi untuk kehidupan kita semua. Saya pun sebagai hamba Tuhan ya Bapak Ibu, saya nggak bisa melayani seorang diri gitu ya. Saya perlu Tuhan. Makanya setiap hari saya tanya gitu ya, ketika saya mau melayani Tuhan, apa ya Tuhan ya? Tuhan tuh sedang mau ngomong apa ya? Gitu ya. Tanya sama Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa lebih banyak siapa? Kita yang ngomong apa Tuhan yang ngomong? Kita yang ngomong. Nggak salah sih, tapi mau nggak kita mendengarkan pewayuan-pewayuan yang lebih dalam lagi dari surga itu turun ke dalam pikiran kita. Wow. Kalau pikirannya surga turun ke dalam pikiran kita, maka kita akan berbuah banyak. Menjadi berkat. Gitu ya. Hidup kita bukan ditentukan dengan dunia ini. Hidup kita nggak ditentukan dengan apa yang kita miliki hari ini. Mungkin hari ini kita nggak punya apa-apa. Bahkan sebelumnya pun kita nggak punya apa-apa kok. Kalau kita mau merenungkan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, saya masih pakai narkoba setiap hari. Semuanya seperti gelap. Gitu ya. Nggak punya apa-apa. Gitu ya. Tetapi sekarang puji Tuhan, gitu ya. Tuhan memelihara kita. Nah,
Saudara pun seperti itu. Hari ini saya mau kita semua berimajinasi yang baik. Gitu ya. Saya diberkati Tuhan. Saya mendapatkan kelegaan. Saya mengalami terobosan. Sekalipun hari ini kita belum lihat loh Bapak Ibu. Tetapi Dia ahlinya untuk mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Untuk kita semua, supaya firman Tuhan bilang, sukacita kita penuh di dalam Dia. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sukacita kita mau penuh di dalam Dia. Amin. Tuhan sangat tahu kok, saudara, kemampuan kita itu terbatas. Tahu banget, gitu ya. Mau kita S2, S3, S tong-tong, S teler, Tuhan tahu kita itu terbatas, gitu ya. Pikiran kita terbatas. Apa yang kita bisa kerjakan itu terbatas, gitu ya. Tetapi makanya Tuhan mengundang kita siang hari ini untuk kita datang kepadanya, supaya yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Ini undangan Tuhan buat kita semua. Bukan untuk pendeta, bukan untuk hamba Tuhan, gitu ya. Untuk kita semua yang percaya sama Yesus. Makanya hari-hari ini kita perlu firman yang mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Saya menangkap pesan dari gembala hari-hari ini, kita harus beritain tentang Yesus saja, gitu ya. Tentang Yesus aja. Kenapa? Kalau kita beritain tentang Yesus, berkat, kemurahan, itu tinggal ngikutin kita aja. Amin. Dan apa di dalam hati kita itu menjadi lega. Kita bisa tidur enak. Kita bisa berpikir masa depan, wah tenang aja. Hari ini mungkin gua nggak ada, tapi masa depan gua penuh dengan pengharapan. Amin. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jangan takut dengan apa yang dunia katakan di hari-hari ini, resesi, semakin susah, semakin gelap, ramalan-ramalan yang mungkin buat kita takut. Tapi saya percaya bahwa hidup kita itu adalah anak raja. Amen. Anak raja itu tidak memusingkan dirinya untuk apa yang dia makan di hari esok. Ada nggak anak raja yang bingung, besok gimana gue makan ya? Nggak ada. Nah, kita harus punya mental itu. Saya pun lagi belajar Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu aja yang belajar. Saya pun belajar gitu ya. Di saat nggak ada, mental kita tetap menjadi anak raja. Kita suka memberi, kita suka memberkati, gitu ya. Bukan tentang nominal, bukan tentang apa, tetapi apa yang Yesus lakukan, kita pun mau lakukan. Amin. Bahkan firman Tuhan yang lainnya bilang gini, kalau kamu mau memberikan air putih saja, kamu sedang melayani aku. Bukan tentang besar kecil. Jadi hari ini jemaat GBI Live, mari kita jadi berkat buat Tuhan. Ketika hati kita menjadi lega, pikiran ini terbuka. Benar ya? Kalau hati kita terhimpit hanya dengan masalah, terhimpit dengan situasi, terhimpit dengan mungkin utang-utang kita, maka kita pun tidak bisa menjadi terang, kita nggak bisa jadi garam, dan kita nggak bisa menjadi berkat. Makanya geser itu semua, sampai hanya Yesus yang bertahta di dalam hati kita. Dan ketika hanya Yesus yang bertahta dalam hati kita, Dia akan mengeluarkan perkataan-perkataannya keluar melalui mulut lidah kita semua. Amin. Wow. Kalau kita nggak menyertakan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, maka kita akan mudah untuk menjadi stres, Bapak Ibu. Kemarin saya baca di survei di Indonesia gitu ya. Dari 3 remaja ada 1 anak yang pasti depresi, saudara. Artinya kan ini di Indonesia ini berapa ribu jiwa yang tinggal gitu ya. Jadi dari 3 remaja ada 1 remaja pasti yang terkena dampak depresi. Dan saya berdoa di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Semuanya baik. Saya berdoa supaya semuanya damai, semuanya bersukacita. Orang tua mengasihi anak, anak menghormati orang tua. Wow, itu indah banget Bapak Ibu.
Kalau kejadiannya seperti itu, saya percaya berkat Tuhan itu mengalir. Karena hidup yang rukun itu mengundang berkat Tuhan. Amin. Caranya gimana? Kita nggak ngerti, tapi Tuhan mengerti caranya. Amin. Mungkin kita kewalahan hari ini untuk hidup kita semua, tapi Tuhan nggak pernah kewalahan untuk memberikan berkat, untuk membuka jalan dalam kehidupan kita semua. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Seharusnya pandangan kita arahkan pada hal-hal yang rohani, yang bersifat surgawi. Artinya mata ini harus tertuju kepada Yesus. Seperti ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, pertama kali yang dia lihat itu hanya Tuhan. Ketika dia memelekkan matanya, dia cuma melihat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita bangun setiap pagi, kita cuma mau lihat Tuhan. Kita cuma mau lihat Yesus. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, Yesus adalah harta yang sesungguhnya. Bukan apa yang kita punya hari ini. Saya udah merasakan semuanya ya Bapak Ibu ya. Semua bisa hilang, hancur. Hidup juga bisa berantakan. Semua yang pulihin semua itu cuma Yesus. Dan hari ini apapun masalah Bapak Ibu Saudara semua, datang kepada Dia. Marilah kepadaku semua yang sudah berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut dengan apa yang kamu makan hari esok, apa yang akan kamu minum hari esok, pakai hari esok. Bahkan yang lainnya, bahkan firman Tuhan yang lainnya dikatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar melebihi ketika aku ada di dunia ini. Tuhan Yesus tahu loh bahwa di hari-hari ke depan seperti hari ini ada sosial media, ada YouTube, ya kan? Makanya dia bilang kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dulu nggak ada, dulu harus jalan kaki, naik onta, gitu ya. Naik apa lagi? Naik kuda, gitu ya, untuk memberitakan Injil. Tetapi hari ini hidup saudara bisa memberitakan Injil bukan hanya sekedar face to face, tetapi melalui sosial media saudara. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Sampai sekarang gitu ya, hampir setiap hari yang DM saya, yang WA saya, itu saya nggak kenal. Tapi dari mana datangnya? Dan saya percaya itu dari Tuhan. Apa kerinduan kita hari ini? Apakah cuma untuk kita bisa makan? Apakah cuma kita untuk bisa minum doang? Apa yang cuma kita bisa memuaskan hasrat hati kita? Apa kita mau membawa orang kepada Yesus? Itu panggilan kita yang sesungguhnya. Satu hal yang paling saya sedih gitu ya dalam hidup ini, ketika saya direhabilitasi, mama kandung saya meninggal dunia. Saya nggak bisa pulang. Pada saat itu tangan saya dirantai. Lalu kemudian pendeta saya panggil, coba panggil Rama ke sini di ruang konseling. Dan dia cuma mau bilang, hari ini orang tua kamu meninggal, mama kamu meninggal, dan kamu nggak boleh pulang, nggak bisa pulang. Kesedihan saya bukan cuma satu, kehilangan orang tua, itu pasti sedih, benar ya? Tetapi kesedihan yang kedua buat saya nggak bisa menceritakan firman Injil kepada mama saya. Sampai saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau saya masih hidup, saya mau memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan saya. Dimanapun Tuhan tempatkan saya. Saya nggak tahu, saya bisa ada di Bekasi hari ini gitu ya, bersama Bapak Gembala, sama saudara gitu ya. Tapi saya mau kita semua terlibat, dan bukan cuma saya dengan Bapak Gembala, kita semua
menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa kabar baik ke dalam dunia ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Yes, Lord. Yang membelah laut, yang terlutam badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidup, yang buka jalan bagi kami. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang terlutam. Kau yang meneguhkan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan hari ini. Biarkan kuasa mengalir di tempat ini Tuhan.